Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah rekayasa rantai pasok kali ini kita akan membahas materi mengenai sourcing decision in a supply chain. Seperti biasa di awal perkuliahan saya akan sampaikan singkat terkait dengan learning objective. Yang pertama adalah memahami peran sourcing dalam rantai pasok, mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan sourcing sebagai fungsi dalam rantai pasok, identifikasi dimensi kinerja pemasok yang dapat mempengaruhi biaya total, menyusun lelang dan menegosiasikan yang sukses, menjelaskan dampak risiko sharing pada kinerja pemasok dan terjadinya distorsi informasi. Yang terakhir adalah merancang portofolio pemasok yang disesuaikan. Pertama akan kita bahas peran sourcing dalam rantai pasok. Definisi sourcing adalah serangkaian proses bisnis yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa. Nantinya kita akan kenal di sourcing ada dua istilah, yaitu outsourcing dan offsourcing. Outsourcing ini pada saat perusahaan menyewa perusahaan lain untuk memproduksi produknya dibandingkan dengan memproduksi sendiri. Sedangkan offsourcing ini adalah memindahkan fasilitas produksi ke negara lain yang memiliki biaya lebih rendah. Pertanyaan yang biasa muncul pada outsourcing adalah yang pertama, akankah pihak ketiga ini nanti dapat meningkatkan surplus rantai pasok relatif daripada mengerjakan atau memproduksi sendiri. Kemudian yang kedua adalah berapa banyak peningkatan surplus tersebut yang bisa diperoleh perusahaan. Yang terakhir adalah sejauh mana atau berapa tingkat kenaikan risiko selama outsourcing berlangsung. Proses dari outsourcing adalah sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama adalah supplier scoring and assessment, kemudian supplier selection and contract negotiation, kemudian design collaboration, procurement, dan yang terakhir adalah sourcing planning and analysis. Kita akan bahas satu persatu lebih detail untuk tiap-tiap proses tersebut. Yang pertama adalah supplier scoring and assessment. Di sini kinerja supplier sebaiknya dibandingkan berdasarkan pada dampaknya atau impact-nya terhadap supply chain surplus dan total cost. Ada beberapa faktor selain harga beli yang akan mempengaruhi biaya total tersebut. Contoh misalkan lead time. Semakin pendek lead time bisa jadi meningkatkan total cost kalau misalkan menggunakan moda transportasi cepat. Kemudian faktor yang lain adalah reliability. Reliability, keandalan dari rantai pasok, kemudian quality dari rantai pasok sendiri, dan kemudian capability design, kemampuan dalam merancang untuk desain-desain baru dari produk. Sehingga di sini nantinya sebelum memilih, perusahaan sudah melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap beberapa faktor tersebut. Berapa lead time yang bisa disediakan oleh pemasok, kehandalannya bagaimana, kualitasnya bagaimana,
kapabilitas dalam mendesain produk. Dalam hal ini ya tentunya berkolaborasi mendesain part gitu ya, komponen dalam membentuk produk baru bersama dengan perusahaan, kapabilitasnya bagaimana. Nah, ini tentunya harus dinilai dulu berdasarkan tentunya data historis dari pemasok. Kemudian adalah pemilihan pemasok. Tentunya biasanya pemasok yang ingin bekerja sama dengan perusahaan kita bisa lebih dari satu pemasok. Sehingga semuanya perlu diidentifikasi mana-mana pemasok yang sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan dari perusahaan. Kemudian kalau misalkan nanti kita sudah memilih satu atau beberapa pemasok yang akan bekerja sama dengan kita, kontrak harus memperhitungkan semua faktor yang bisa mempengaruhi kinerja dari rantai pasok. Kemudian juga sebaiknya perlu dirancang untuk strategi, gitu ya, bagaimana meningkatkan keuntungan rantai pasok. Tentunya yaitu nantinya keuntungan ini berdampak pada pemasok dan juga pembeli, dalam hal ini perusahaan kita. Setelah kemudian dipilih supplier yang memenuhi kriteria yang kita inginkan, berikutnya adalah melakukan kolaborasi desain. Kenapa kolaborasi desain ini perlu dilakukan? Karena sekitar 80% dari biaya produk itu ditentukan selama proses desain. Nah, proses desain ini tentunya sebaiknya adalah perusahaan atau pembeli jasanya atau pembeli produk itu melakukan kolaborasi desain dengan pemasok. Sehingga dengan adanya kolaborasi desain tersebut memungkinkan pemasok dan pabrikan untuk merancang komponen untuk produk akhirnya bersama-sama, dan ini diharapkan nantinya bisa memperoleh biaya untuk pengadaan komponen ataupun part yang membentuk produk tersebut bisa lebih efisien. Kemudian kolaborasi desain ini juga untuk memastikan bahwa setiap perubahan desain itu dikomunikasikan secara efektif kepada semua pihak yang terlibat dalam perancangan dan pembuatan produk. Tentunya di sini pihaknya adalah perusahaan ataupun misalkan manufakturer dengan supplier. Berikutnya adalah procurement. Procurement terjadi pada saat pemasok mengirimkan produk gitu ya, sebagai jawaban atas pesanan yang dilakukan oleh pembeli. Procurement ini biasanya diawali dengan dilakukannya order, gitu ya. Kemudian oleh pemasok, order tersebut dikirim sesuai dengan jadwal dengan total biaya yang diusahakan serendah mungkin. Kemudian yang terakhir dalam proses sourcing adalah perencanaan dan analisis sourcing. Di sini perusahaan perlu melakukan analisis pengeluaran dan biaya dari berbagai pemasok berdasarkan kategori komponen. Kemudian juga melakukan identifikasi peluang untuk bisa menurunkan total biaya. Di fase ini perusahaan bisa melakukan berbagai cara efisiensi, misalkan menggunakan value engineering, gitu ya, ataupun teknik efisiensi biaya yang lainnya. Biasanya harga produk yang diperoleh dari pemasok itu dibentuk atau komponen terbesarnya adalah biaya cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan biasanya mewakili lebih dari 50% dari 50% dari penjualan atau nilai penjualan dari kebanyakan pabrikan atau produsen. Di dalam harga pokok penjualan, part yang dibeli biasanya memiliki persentase
gitu ya, memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan masa lalu. Maksudnya apa? Di sini memang biasanya akan terjadi efisiensi biaya di luar cost of goods sold. Biaya-biaya di luar harga pokok penjualan, contohnya misalkan terkait dengan harga biaya pengiriman, biaya persediaan, biaya mungkin safety stock, gitu ya, biaya lain-lain, gitu ya, di luar biaya untuk memproduksi dari produk tersebut, itu biasanya dari waktu ke waktu perusahaan mampu melakukan efisiensi sehingga persentase dari cost of goods sold ini akan meningkat. Kemudian ya, efisiensi ini dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Biasanya melalui integrasi secara vertikal ataupun dengan outsource. Integrasi vertikal di sini maksudnya adalah kalau dalam rantai pasok ada pengiriman produk dari supplier ke manufakturer, kemudian ke distributor. Di sini kan ada biaya transportasi, biaya kirim, biaya misalkan biaya persediaan, biaya simpan. Ini tentunya ini biaya yang muncul karena adanya integrasi vertikal. Kemudian juga ada biaya terkait dengan outsource. Kalau misalkan perusahaan menggunakan sumber daya dari pihak luar, gitu. Nah, ini juga bisa dilakukan nanti dari waktu-waktu dilakukan efisiensi sehingga kemudian bisa menekan biaya di luar harga pokok penjualan tersebut. Kemudian manfaat dari keputusan sourcing yang efektif. Tentunya kalau perusahaan melakukan atau membuat keputusan sourcing yang efektif akan mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama adalah perusahaan akan bisa meraih atau mencapai skala ekonomi yang lebih baik melalui agregasi. Di mana kalau misalkan perusahaan harus mengirim ke beberapa misalkan retail gitu ya, tidak perlu kemudian tiap retail itu memiliki stok pengaman sendiri. Stok pengaman bisa kemudian misalkan perusahaan ini melakukan outsource gitu ya, produksinya dengan perusahaan lain, berarti bisa stok pengaman itu kemudian diagregat dan disimpan di perusahaan outsource tersebut. Kemudian transaksi procurement lebih efisien, gitu ya, karena di sini tentunya perusahaan kemudian tidak perlu adanya misalkan investasi peralatan baru, gitu ya, karena misal adanya permintaan yang meningkat. Dan pengurangan biaya total ini tentunya sangat penting untuk transaksi-transaksi item-item yang bernilai rendah tetapi permintaannya jumlahnya besar. Berikutnya adalah dengan adanya sourcing tentunya seperti tadi bisa melibatkan kolaborasi desain yang dapat menghasilkan produk yang lebih mudah dibuat dan didistribusikan sehingga dapat menghasilkan total biaya yang lebih rendah dan menghasilkan profit bersama yang lebih tinggi bagi pemasok maupun pembeli ataupun produsen dalam hal ini. Kemudian proses procurement yang baik dapat memudahkan koordinasi dengan pemasok. Koordinasi yang lebih baik dapat menurunkan jumlah inventory dan dapat meningkatkan kesesuaian antara permintaan dan penawaran. Kemudian kontrak pemasok yang pas gitu ya akan memungkinkan terjadinya pembagian risiko yang lebih adil. Kemudian manfaat yang terakhir adalah perusahaan dapat memperoleh harga beli yang lebih rendah dengan meningkatkan persaingan gitu ya melalui proses lelang. Berarti tidak kemudian harus perusahaan menunjuk langsung satu supplier, tetapi kemudian bisa
pemilihan supplier melalui proses lelang sehingga nantinya perusahaan bisa mendapatkan harga penawaran yang paling rendah. Tapi tentunya dengan kualitas yang tetap bagus. Kemudian ada pertanyaan biasanya, kapan perusahaan perlu in-house atau outsource? Nah, keputusan untuk melakukan outsourcing ini didasarkan pada keinginan perusahaan untuk meningkatkan supply chain surplus yang bisa dihasilkan melalui pihak ketiga. Tentunya memang kemudian dibarengi dengan peningkatan risiko yang ditimbulkan karena perusahaan menggunakan pihak ketiga. Berikutnya adalah perusahaan harus mempertimbangkan outsource jika pihak ketiga dapat menghasilkan peningkatan nilai surplus rantai pasok yang besar, tentunya dengan peningkatan risiko yang kecil. Kemudian perusahaan dapat memilih in-house jika pihak ketiga tersebut dapat menghasilkan peningkatan supply chain surplus kecil atau peningkatan risikonya besar. Pada saat kontribusi gitu ya, atau benefit yang diberikan oleh pihak ketiga ini terhadap supply chain surplus itu kecil, ataupun gitu ya, risiko yang diberikan itu besar, sebaiknya perusahaan memilih in-house saja. Nah, inilah kondisi di mana perusahaan lebih baik memilih in-house ataupun outsource. Berikutnya adalah bagaimana gitu ya, bisa pihak ketiga ini meningkatkan supply chain surplus. Bukan hanya bagi produsen atau pabrikan, tetapi bagi semua pihak dalam rantai pasok yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Pertama adalah terkait dengan agregasi kapasitas. Pihak ketiga dapat meningkatkan supply chain surplus dengan agregasi permintaan. Karena apa? Pihak ketiga tersebut melayani order atau permintaan dari beberapa perusahaan yang berbeda, sehingga pihak ketiga tersebut akan dapat dengan mudah mencapai skala ekonomi produksi, sehingga kemudian biaya produksi per unit produknya itu bisa lebih rendah dibandingkan kalau perusahaan membuat sendiri. Dan biaya tersebut tentunya menjadi keunggulan di mana perusahaan bisa menekan cost sehingga bisa meningkatkan supply chain surplus. Contohnya di sini adalah Dell mengalihkan ataupun melakukan outsource gitu ya, desain dan produksi prosesor PC-nya ke Intel. Karena Intel di sini bukan hanya memasok prosesor ke Dell saja, tetapi juga memasok ke banyak produsen komputer gitu ya. Contoh misalkan juga memasok selain ke Dell, ke HP, gitu ya, ke Asus, ke Acer dan lain sebagainya. Sehingga di sini dengan Intel itu memproduksi dalam jumlah yang besar karena melayani banyak permintaan dari beberapa atau dari banyak perusahaan, maka dia dapat mencapai skala ekonomis produksi yang tidak bisa dicapai jika Dell mendesain dan memproduksi sendiri prosesornya. Karena apa? Dell kalau memproduksi sendiri dia hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Padahal investasi untuk memproduksi prosesor itu sangat besar sekali. Yang kedua adalah terkait dengan agregasi inventory. Pihak ketiga juga dapat meningkatkan supply chain surplus dengan melakukan agregasi inventory dari sejumlah besar pelanggan. Berarti di sini misalkan pihak ketiganya itu adalah distributor, dia melayani apa? Melayani penyimpanan dari banyak perusahaan. Sehingga misalkan dia mempunyai gudang ini utilitasnya bisa maksimal. Tidak hanya untuk menyimpan satu perusahaan saja. Begitupun juga dia bisa menyimpan dari banyak produsen dan juga dia kemudian bisa mengirimkan ke banyak pelanggan. Di mana tiap-tiap pelanggan, misalkan tiap-tiap pelanggan ini adalah memilih pelanggan tersebut adalah retail, gitu ya. Daripada retail ini menyimpan safety inventory sendiri,
dia bisa mengagregasi itu dalam bentuk safety inventory di gudang distributor, sehingga tentunya akan bisa menurunkan jumlah inventory dan juga akan menurunkan total biaya simpan secara keseluruhan. Selain itu, dengan agregasi ini tentunya akan menurunkan ketidakpastian secara keseluruhan secara signifikan dan meningkatkan skala ekonomi dalam pembelian. Gitu ya. Pembelian berarti kan dari produsen menuju nanti ke konsumen, dan juga transportasi. Sehingga tadi transportasi itu bisa kemudian dari banyak supplier, kemudian barang itu dikumpulkan dulu di gudang distribusi, baru kemudian dikirim, gitu ya. Sehingga di sini pengiriman dari banyak supplier itu bisa dalam jumlah maksimal, kemudian nanti pengiriman juga bisa dalam jumlah maksimal disesuaikan dengan tujuan pengiriman. Nah, tentunya ini dengan menggunakan gudang distribusi itu tadi sudah saya sampaikan, jumlah safety inventory jauh lebih sedikit daripada kalau disimpan hanya untuk sendiri, gitu ya. Misalkan perusahaan hanya menyimpan di gudangnya sendiri, sedangkan bisa jadi gudang tersebut akhirnya utilitasnya rendah, dan juga selain itu kapasitas dari penyimpan di gudang perusahaan juga akan terbatas. Dia tidak bisa kemudian melakukan agregasi safety inventory tersebut. Nah, itulah keuntungan dari pihak ketiga. Kemudian agregasi transportasi. Nah, tentunya tadi agregasi inventory nanti akan terkait erat dengan yang kelima, yaitu warehousing aggregation. Gitu ya. Akan terkait dengan erat dengan warehousing aggregation. Kemudian agregasi transportasi, di sini pihak ketiga dapat meningkatkan supply chain surplus karena dengan mengagregasi transportasi dari banyak pelanggan, gitu ya, sehingga untuk mencapai skala ekonomi transportasi. Kalau misalkan satu produsen mengirim dengan armadanya sendiri, bisa jadi tidak maksimal. Dia harus menunggu untuk penuh kapasitas baru dikirim. Lah, ini kan kemudian lead time-nya menjadi lebih panjang. Sedangkan dengan menggunakan pihak ketiga, dia bisa bebas mengirim kapanpun juga, karena si pihak ketiga ini juga akan mengagregasi semua pengiriman dari banyak pelanggan. Sehingga nantinya dengan agregasi pengiriman akan menurunkan biaya per unit produk, gitu ya. Biaya pengiriman per unit produknya daripada mengirim sendiri. Ya, misalkan itu yang dilakukan seperti FedEx, gitu ya. Kemudian perusahaan-perusahaan kurir atau jasa pengiriman itu adalah melakukan agregasi transportasi. Kemudian berikutnya agregasi transportasi dengan menggunakan penyimpanan antara. Ya, berarti di sini ada plus juga ada gudang distributornya, gudang antara. Tapi ketiga dapat menyimpan inventory di gudangnya tersebut dan juga dapat meningkatkan surplus dari rantai pasok dengan agregasi transportasi baik inbound ataupun outbound. Berarti inbound dia bisa mengagregasi dari banyak perusahaan, outbound dia juga bisa melakukan agregasi dari banyak titik pengiriman atau titik tujuan. Nah, kemudian terkait dengan adanya gudang antara ini, tentunya ini untuk mendukung proses kan pengiriman dari banyak pabrikan itu harus dikonsolidasi, kemudian di outsourcement, dipilah-pilah, kemudian baru dikirim. Nah, ini kan tentunya butuh tempat untuk penyimpanan sementara. Nah, sehingga dengan integrasikan dua hal ini nantinya bisa dicapai atau menghasilkan biaya transportasi yang lebih rendah daripada dilakukan sendiri oleh produsen. Nah, kemudian untuk yang outbound tadi, gitu ya, mengagregasi paket untuk beberapa pelanggan dengan tujuan yang sama atau dengan rute yang sama, sehingga menghasilkan biaya transportasi yang lebih rendah.
Berikutnya adalah agregasi pergudangan. Tadi sudah saya sampaikan terkait erat dengan agregasi inventory. Pihak ketiga dapat meningkatkan supply chain surplus dengan mengagregasi kebutuhan pergudangan dari beberapa pelanggan. Tentunya kebutuhan pelanggan untuk menyimpan produknya itu kan terkait dengan apa? Menyimpan persediaan. Gitu ya. Berarti di sini sangat terkait erat. Dan supply chain surplus itu dapat dicapai karena apa? Biaya tetap gudang dan biaya operasional gudang bisa lebih rendah. Karena apa? Pihak yang menyediakan gudang tersebut juga pasti melayani penyimpanan di gudang tersebut dari banyak pelanggan. Nah, penghematan melalui agregasi gudang dapat dicapai jika kebutuhan pergudangan dari banyak perusahaan tersebut mereka butuhnya kecil-kecil, sehingga di sini ada peluang oleh pihak ketiga kemudian mengagregasi kebutuhan pergudangan yang dalam volume kecil ini diagregasi dalam satu gudang yang besar. Ini dilakukan oleh Amazon gitu ya, kemudian Alibaba karena mereka memiliki gudang di mana gudang tersebut melayani banyak produsen yang ingin mengirimkan produknya ke konsumen. Kemudian agregasi pengadaan. Agregasi pengadaan ini adalah pihak ketiga dapat meningkatkan supply chain surplus jika ia mengagregasikan pengadaan untuk banyak pemain kecil atau distributor ataupun retail kecil gitu ya, dan memanfaatkan skala ekonomi dalam pemesanan, produksi, dan inbound transportation. Agregasi pengadaan ini dapat dilakukan juga untuk sedikit pelanggan, tetapi dalam skala besar. Dalam perusahaan yang besar, yaitu volume pengadaannya besar. Sehingga di sini agregasi pengadaan ini, pertama adalah untuk biaya procurement-nya bisa lebih rendah, gitu ya. Inbound transportation-nya nanti bisa lebih rendah, dan tentunya biaya kalau misalkan terkait dengan produksi, biaya produksinya bisa lebih rendah. Kemudian agregasi informasi. Pihak ketiga dapat meningkatkan surplus rantai pasok itu dengan mengagregasi informasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menjalankan fungsi in-house-nya. Nah, di sini contohnya adalah semua retail itu bisa mengumpulkan informasi tentang penjualan produk, katalog produknya gitu ya, dari banyak produsen di satu lokasi dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi, sehingga dengan agregasi inventory ini bisa mengurangi biaya pencarian yang dilakukan oleh pelanggan. Contohnya misalkan toko buku Gramedia gitu ya, itu kan penerbitnya buku dipasok dari banyak penerbit ya. Kemudian informasi semua buku dari penerbit dia gabungkan dari satu dalam sistemnya, kemudian si pelanggan dengan mudah nantinya akan mencari buku tersebut. Sampai kemudian informasi stok, informasi misalkan waktu atau lead time pengadaannya semuanya bisa disediakan di sana. Kemudian agregasi penerimaan. Pada saat produsen mengirim produk tentunya ada proses penerimaan. Maksudnya bagaimana ini agregasi penerimaan? Pihak ketiga dapat meningkatkan supply chain surplus dengan melakukan agregasi penerimaan dari banyak perusahaan. Sehingga biaya penerimaannya bisa lebih rendah daripada dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Agregasi penerimaan dapat meningkatkan surplus rantai pasok jika ada retail skala kecil dan banyak gitu ya. Banyak retail skala kecil, kemudian di mana setiap gerainya menyimpan produk dari banyak pabrikan yang semuanya dilayani oleh satu distributor yang sama. Nah, ini contohnya seperti itu. Sehingga si retail tersebut gitu ya tidak perlu kemudian memiliki gitu ya divisi penerimaan sendiri, receiving sendiri, tetapi bisa menggunakan misalkan jasa distributor yang bisa mengkolek dari banyak pasokan dari banyak produsen. Skenario ini biasanya lebih mungkin terjadi di negara berkembang karena retailnya itu kebanyakan terfragmentasi. Gitu ya. Sedangkan untuk di negara maju biasanya retail ini sudah tidak terfragmentasi lagi tapi sudah terkonsolidasi. Yang terakhir adalah
Yang ke-9 adalah agregasi hubungan. Di sini adalah adanya peran perantara, gitu ya, mediator. Dapat meningkatkan supply chain surplus dengan mengurangi jumlah hubungan yang dibutuhkan. Contohnya misalkan ada hubungan antara banyak pembeli dan juga penjual. Tanpa perantara menghubungkan misalkan 1000 penjual dengan 1 juta pembeli, ini membutuhkan sekitar 1 miliar hubungan. Sehingga kehadiran perantara tersebut dapat menurunkan jumlah hubungan yang dibutuhkan. Nah, cuman di sini pihak ketiga tidak dapat meningkatkan supply chain surplus jika jumlah pembeli dan penjualnya itu sedikit. Itu yang pertama. Kemudian kedua, hubungan yang terjadi antara pembeli dan penjual ini sudah ada misalkan hubungan kerjasama jangka panjang. Nah, ini juga tidak signifikan bisa meningkatkan supply chain surplus terkait dengan strategi agregasi hubungan. Yang terakhir adalah lower cost and higher quality. Pihak ketiga dapat meningkatkan supply chain surplus jika memberikan biaya yang lebih rendah dengan kualitas yang lebih tinggi. Kelebihan ini bisa diperoleh melalui spesialisasi dari pihak ketiga tersebut, gitu ya, dengan pengalaman jangka panjang yang dia miliki. Pihak ketiga yang memiliki kemampuan spesialisasi di bidang tertentu ini, gitu ya, biasanya dia memiliki keahlian misalkan di beberapa aktivitas atau proses dalam rantai pasok, sehingga bisa memberikan keuntungan. Ya, contohnya misalkan di sini, gitu ya, pihak ketiga menawarkan contoh misalkan terkait dengan yaitu tadi misalkan khusus untuk pengiriman, gitu ya, itu terkait, ini pasti juga terkait dengan agregasi transportasi. Kemudian misalkan terkait dengan karena misalkan dia misalkan contoh Nike, gitu ya, itu biasanya dia melakukan outsource ke pihak ketiga untuk produksinya. Karena apa? Dia berpikir bahwasannya dia dengan memindahkan produksi itu ke perusahaan lain, contohnya bahkan melakukan offshore, gitu ya, ke Indonesia, dia bisa mendapatkan, gitu ya, biaya yang lebih rendah daripada dia mengerjakannya sendiri, tetapi tentunya dengan pengawasan kualitas, gitu ya. Dia kan pasti mempunyai standar kualitas tertentu. Sehingga di sini pihak ketiga bisa menawarkan keuntungan tersebut, gitu ya. Baik di sini bisa memakai tentunya ya offshore tadi ke lokasi yang berbiaya lebih rendah. Itu adalah 10 cara, gitu ya, ataupun strategi bagaimana pihak ketiga memanfaatkan pihak ketiga itu bisa meningkatkan supply chain surplus. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan atau pertumbuhan surplus oleh pihak ketiga. Nah, tentunya selain kemudian, gitu ya, ada benefit yang menarik adanya pihak ketiga, kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, gitu ya, sebagai antisipasi terhadap risiko yang bisa terjadi. Yang pertama adalah skala, large scale, skala yang besar. Skalanya ini sudah mentok sehingga tidak memungkinkan pihak ketiga dapat mencapai skala ekonomi lebih rendah lagi, gitu ya. Sehingga tentunya tidak bisa meningkatkan surplus. Kemudian masalah faktor ketidakpastian. Jika permintaan atau kebutuhan itu berubah-ubah sepanjang waktu, pihak ketiga dapat meningkatkan surplus melalui agregasi. Tetapi kalau cenderung pasti, tidak berubah-ubah, gitu ya, tentunya pihak ketiga mungkin kontribusi atau benefit terhadap peningkatan supply chain surplus juga semakin kecil. Kemudian kekhususan aset yang dipakai. Nah, jika aset yang dibutuhkan itu khusus, gitu ya, misalkan fasilitas produksinya khusus, contohnya misalkan tadi prosesor, gitu ya, itu kan khusus.
pihak ketiga tidak mungkin kemudian meningkatkan surplus jika gitu ya. Ini pihak ketiga tidak mungkin meningkatkan surplus jika permintaannya itu kecil. Maksudnya seperti ini. Tadi misalkan prosesor itu dia Intel melayani banyak perusahaan. Kemudian salah satu perusahaan dia menginginkan suatu rancangan khusus sehingga pihak ketiga harus menyediakan atau kemudian harus berinvestasi fasilitas atau mesin baru hanya khusus melayani satu perusahaan. Nah, ini tentunya susah gitu ya pihak ketiga untuk meningkatkan surplus. Kecuali kalau semua perusahaan gitu ya yang mengoutsource prosesornya ke Intel juga membutuhkan gitu ya aset ataupun misalkan desain yang baru yang membutuhkan aset baru. Lah tentunya mungkin Intel tidak akan keberatan untuk melakukan investasi fasilitas baru. Nah, berikut ini adalah gambaran terkait tadi terkait dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan surplus terkait dengan skala, kemudian ketidakpastian dan kekhususan aset. Nah, ini gambaran dari penjelasan tadi bisa kita tuliskan dalam tabel berikut gitu ya untuk mempermudah menggambarkan hubungan antar ketiga faktor tersebut. Nah, kalau misalkan skalanya ini rendah, kemudian kekhususan asetnya juga rendah, dengan kondisi seperti ini surplus akan meningkat dengan tinggi. Tetapi kekhususannya tinggi, nah ini tentunya surplusnya hanya meningkat low sampai medium. Nah, kemudian untuk skala, ini kan masih skalanya rendah. Tapi kalau skala sudah mentok, gitu ya, sudah sangat tinggi, ya tentunya peningkatan surplusnya juga rendah. Apalagi kalau gitu ya skalanya sudah tinggi banget, sudah mentok, kemudian kekhususan aset ini juga tinggi, ya tentunya tidak akan tercapai growth gitu ya. Dalam hal ini supply chain surplusnya tidak akan ada peningkatan. Nah, berikutnya adalah hubungan antara demand uncertainty dengan kekhususan aset. Kalau demand uncertainty rendah, asetnya rendah, gitu ya. Ini growth-nya adalah rendah ke sedang. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kalau rendah atau bahkan cenderung pasti, gitu ya. Pihak ketiga tentunya hanya sedikit sekali, gitu ya, bisa menaikkan growth dari surplus. Tetapi ini semakin rendah lagi kalau kemudian kekhususan asetnya juga tinggi. Nah, untuk surplus bisa meningkat secara tinggi itu adalah kalau demand uncertainty-nya tinggi tetapi kekhususan asetnya rendah. Tapi kalau uncertainty-nya tinggi kemudian kekhususan asetnya tinggi, ini juga akan hanya menyumbang sedikit ya, rendah sampai medium saja. Nah, berikutnya adalah kita juga perlu mengetahui risiko. Tadi kan benefit-nya gitu ya. Benefit yang didapat dengan menggunakan pihak ketiga, di mana pihak ketiga itu akan melakukan tadi 10 strategi itu untuk bisa menaikkan supply chain surplus. Berikutnya adalah risikonya. Yang pertama adalah prosesnya rusak. Maksudnya apa? Di sini perusahaan gitu ya, bisa kehilangan kendali dalam proses rantai pasok tersebut. Sehingga solusinya adalah perusahaan sebaiknya melakukan dulu sebelum outsourcing gitu ya. Kendalikan dulu proses rantai pasok yang saat ini dia jalani. Kemudian lakukan analisis biaya manfaat antara in-house dan outsource. Kalau memang gitu ya, manfaat outsource lebih tinggi, ya putuskan melakukan outsource. Kalau manfaat in-house lebih tinggi, ya tentunya lakukan in-house. Nah, berikutnya yang risiko kedua adalah underestimate terhadap biaya koordinasi. Dianggap kalau kita melakukan koordinasi dengan pihak lain itu tidak ada biayanya, atau mungkin kita berpikir biayanya murah saja kok. Lah, ini perlu dipahami perusahaan di mana
khususnya gitu ya, jika perusahaan berencana untuk melakukan outsource dari salah satu fungsi dari rantai pasoknya ke pihak ketiga, ya. Jika fungsi outsource dilakukan ke banyak pihak ketiga, itu kecenderungannya adalah memang dapat dilakukan dan bisa menjadi efektif, gitu ya. Jika apa? Jika perusahaan tersebut menjadi koordinatornya, gitu ya. Pada saat perusahaan ini menjadi koordinatornya atau pemimpinnya, biaya cenderung bisa lebih dikontrol, gitu ya. Ketidakpastian juga bisa lebih dikurangi. Tetapi pada saat kemudian perusahaan tersebut, gitu ya, otoritas atau pemimpin dalam menjalankan fungsi rantai pasok ini beralih ke pihak outsource-nya, lah ini kemudian menjadi berisiko. Karena apa? Nanti biayanya bisa lebih tinggi. Karena apa? Gitu ya. Karena perusahaan tidak memiliki kendali, yaitu tadi balik lagi ke satu, prosesnya rusak, gitu ya. Karena perusahaan tidak memiliki kendali. Lah ini sebaiknya dihindari. Kemudian yang ketiga adalah risiko berikutnya dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kontak dengan pelanggan atau dengan pemasok. Ya, kalau dengan pemasok berarti pihak ketiganya kan berdiri antara pemasok dan perusahaan. Kalau dengan pelanggan berarti pihak ketiganya berdiri atau berada antara perusahaan dan pelanggan. Di sini bisa mengurangi kontak sehingga kemudian apa? Akhirnya ada sedikit hambatan kalau misalkan perusahaan melakukan kolaborasi desain, gitu ya, ataupun misalkan perusahaan ingin mengetahui, gitu ya, informasi penjualan dari pihak langsung dari konsumen. Nah, ini kan akhirnya ada hambatan. Kemudian berikutnya hilangnya kapabilitas internal dan naiknya kekuasaan pihak ketiga. Seperti tadi terkait dengan masalah koordinasi. Kalau kemudian pemimpin koordinasi ini berpindah ke pihak ketiga, nah ini power dari pihak ketiga ini akan naik. Nah, pada saat seperti itu bagaimana solusinya? Sebaiknya core atau nyawa dari produk atau nyawa dari bisnis perusahaan tersebut jangan dialihkan ke pihak ketiga. Ya, contohnya misalkan Apple. Apple itu khusus untuk development produk, inovasi produk, itu dia tetap tangani sendiri. Tetapi produksi, contoh misalkan produksi prosesornya, kemudian merakit handphonenya, itu dia outsource, bahkan offsource gitu ya, ke perusahaan lain. Tetapi pengembangan misalkan prosesor Apple-nya sendiri, gitu ya, prosesor Apple-nya sendiri untuk istilahnya perancangan tata letak sirkuit, gitu ya, itu dikembangkan atau inovasi dilakukan sendiri oleh Apple. Tapi memproduksi prosesornya dia menggandeng misalkan TSMC, gitu ya, ataupun menggandeng Samsung. Kemudian untuk merakit menjadi handphonenya dia menggandeng pihak yang lain. Nah, dari handphone itu Apple itu menilai adalah pertama terkait dengan rancang bangun prosesor, itu dia menilai itu nyawa dari handphonenya, sehingga dia tetap tidak melepas perancangan prosesor tersebut ke pihak lain. Kemudian bisa jadi terjadinya kebocoran data dari kebocoran data dan informasi yang sensitif. Nah, ini terjadi karena perusahaan harus berbagi informasi, gitu ya. Informasi bahkan berbagi kekayaan intelektual dia untuk bisa diakses oleh pihak ketiga. Nah, padahal pihak ketiga juga melayani perusahaan lain yang notabene bisa menjadi pesaing perusahaan kita. Sehingga bisa terjadi kebocoran yang sangat berbahaya. Sehingga di sini biasanya perusahaan menuntut, gitu ya, security dari sistem informasi pihak ketiga harus bagus. Cuman kalau dengan tuntutan yang sangat tinggi, itu tentunya pihak ketiga harus kemudian berinvestasi
mahal untuk menyediakan security yang bagus, gitu ya. Lah ini kemudian menjadi risiko juga, gitu ya. Kalau kemudian tidak bisa dipenuhi, ya sebaiknya lakukan saja fungsi itu, fungsi supply chain tersebut dilakukan sendiri oleh perusahaan. Karena kalau misalkan perusahaan hitung-hitungannya adalah kebocoran informasi dan kekayaan intelektual ini jauh lebih bernilai dibandingkan fungsi rantai pasok tersebut. Kemudian kontrak yang tidak efektif di sini adalah kontrak dengan juga nanti metrik kinerja, atau dengan, kan biasanya kalau kontrak dengan pemasok juga nanti dibarengi dengan evaluasi kinerja dari pemasok, gitu ya. Ini bisa mendistorsi insentif bagi pihak ketiga, gitu ya, seringkali kemudian mengurangi keuntungannya. Contohnya misalkan perusahaan meminta pemasok atau distributor menjaga persediaan dalam jumlah tertentu. Maksudnya apa? Untuk menjaga availability dari produk tersebut, gitu ya. Nah, ini kan tuntutan kinerja, gitu ya, tuntutan kinerja ke pemasok. Tetapi di sisi lain, hal ini dapat mengurangi insentif dari pihak ketiga tersebut, gitu ya. Dengan karena apa? Kan akhirnya persediaan yang dia harus simpan banyak, gitu ya, untuk menjaga availability yang tinggi. Padahal dia bisa mendapat insentif jika apa? Insentif itu maksudnya di sini keuntungan bagi dirinya sendiri jika dia bisa mengurangi persediaan sehingga biaya simpannya rendah. Gitu. Nah, solusinya terus bagaimana? Di sini kan ada dua kepentingan yang bertolak belakang. Solusinya adalah perusahaan bisa membuat kontrak pada tingkat layanan tertentu, gitu ya, bukan dalam jumlah persediaan. Misalkan, ya sudah, yang penting adalah misalkan fill rate, gitu ya, atau availability kan bisa kita gunakan acuannya adalah fill rate, gitu ya, ataupun menggunakan cycle service level, itu disepakati dalam misalkan level tertentu. Nah, terserah di sini nanti pihak ketiga bagaimana mengatur strategi dia untuk bisa memenuhi fill rate atau cycle service level di level tertentu tersebut. Kemudian risiko berikutnya adalah kehilangan visibilitas dari rantai pasok. Nah, ini dapat terjadi perusahaan kurang visibilitasnya terhadap operasional dalam rantai pasok. Karena apa? Contoh misalkan dia menyerahkan pengiriman ke pihak lain, gitu ya. Lah dia kan kemudian tidak bisa memantau secara detail, gitu ya, progres dari pengiriman tersebut, kondisi barang selama pengiriman dan lain sebagainya, gitu ya. Mungkin dia juga dapat informasi tetapi kan tidak lengkap, ya, sehingga ini visibilitasnya akan menurun, sehingga perusahaan juga akan sulit untuk merespon cepat jika ada permintaan pelanggan, gitu ya. Kalau misalkan ada permintaan baru, ini dia sudah mengirim, sebenarnya pengiriman ini juga sudah mengantisipasi kalau ada permintaan yang baru. Nah, dia juga bingung kalau misalkan perusahaan tidak mendapat informasi, gitu ya, saat ini posisi produknya di mana, gitu ya. Berapa lama lagi dia bisa nyampe misalkan ke gudang retailnya, gitu ya, sehingga gudang retail yang dalam hal ini misalkan sudah mendekati konsumen, gitu. Nah, hilangnya visibilitas ini menjadi meningkat jika rantai pasok yang dilalui sangat panjang, ya, khususnya misalkan perdagangan global, gitu ya, import ekspor, gitu ya, melalui multimoda transportation, gitu ya, waktunya sangat lama, bisa berbulan-bulan, gitu ya. Bahkan saya pernah beli buku lewat Amazon di sini karena, gitu ya, karena tidak tersedia di gudangnya Amazon, harus diambil dulu dari penerbitnya, gitu ya, sehingga waktunya bisa mencapai hampir 2 bulan baru sampai di tangan saya. Nah, ini kan tentunya saya sebagai pelanggan juga susah untuk men-tracking posisi pesanan saya. Amazon juga saya yakin juga misalkan bisa pun, gitu ya, informasi yang dia dapat juga
terbatas gitu ya, dibandingkan kalau dia kirim langsung dari gudangnya. Kemudian dampak reputasi negatif. Nah, ini terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh tenaga kerja atau lingkungan dari pihak ketiga yang berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Contohnya misalkan di sini Nike gitu ya, dia melakukan offsource gitu ke negara lain. Nah, di negara lain di sini kemudian terjadi praktek tidak sehat di masalah ketenaga kerjaan, misalkan mempekerjakan pekerja di bawah umur, gaji di bawah UMR gitu ya, terus kemudian lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak aman. Nah, ini kan kemudian bisa kalau konsumen mengetahui kondisi pabrik yang memproduksi produk merek Nike, ya tentunya mereka juga akan kaget kan, gitu ya. Kok ini perusahaan dengan brand terkenal tapi tidak memperhatikan gitu ya. Tidak memperhatikan masalah ketenaga kerjaan. Nah, ini bisa menjadi reputasi yang negatif, padahal itu bukan aktivitas langsung atau tindakan langsung yang dilakukan oleh Nike. Nah, berikutnya pihak ketiga. Kita membahas sedikit terkait dengan sekarang pihak ketiga di sini. Kalau di rantai pasok ada yang namanya third party logistik. Bahkan sekarang sudah muncul, bukan sekarang sih, paling tidak 10 tahun terakhir itu sudah muncul istilah fourth party logistik. Nah, bedanya apa? Di third party logistik di sini dia melakukan satu atau lebih aktivitas logistik yang berkaitan dengan aliran produk, informasi, dana yang dapat dilakukan perusahaan itu sendiri. Berarti di sini dia tidak harus kemudian semua gitu ya. Semua aktivitas itu dia tangani. Tidak, tetapi bisa satu. Contoh misalkan ini dari supplier sampai ke arah konsumen gitu ya. Tidak harus kemudian dari pengiriman bahan baku sampai barang jadi ke konsumen itu di-tackle oleh pihak ketiga. Dia cukup misalkan melakukan aktivitas adalah dari supplier ke pabrikan, atau pabrikan ke distributor, atau pabrikan distributor kemudian ke retailer. Ini adalah penyedia pihak ketiga. Dan ada satu hal yang ada keterbatasan di pihak ketiga adalah untuk mendesain kemudian memanage ini kecenderungannya masih porsi besar adalah di perusahaan yang memakai jasa dia. Sedangkan untuk fourth party logistik gitu ya, di sini sudah semuanya mulai merancang gitu ya, mengelola, menjalankan itu sudah full adalah di tangan perusahaan fourth party logistik tersebut gitu. Sedangkan kalau third party tadi kan masih dia masih ada porsi tertentu gitu ya, yang misalkan rencana atau manage ini barengan dengan perusahaan yang memakai jasa dia. Kalau fourth party itu sudah full, semuanya adalah dirancang, dikelola, dan dijalankan oleh pihak perusahaan fourth party logistik tersebut. Istilahnya dalam tanda kutip, perusahaan yang memakai jasa dia itu tinggal memantau dan tahu beres gitu ya. Nah, di fourth party ataupun di third party ini dikenal istilah-istilah misalkan gitu ya. Di sini tidak saya cantumkan. Tracking, tracing gitu. Seperti juga pada saat pandemi ini kan ada tracking, tracing. Apa bedanya tracking, tracing? Tracking itu adalah mengikuti alur pengiriman dari sumber atau dari titik awal ke tujuan secara real time. Berarti ini arahnya adalah forward. Sedangkan tracing itu mengikuti jalur pengiriman mundur dari tujuan ke sumber atau titik awal. Nah, ini cara pandangnya adalah backward. Itu adalah tracing. Berikutnya ada istilah di third party atau fourth party logistik itu ada brokering. Ya. Di sini pihak third party atau fourth party itu aktivitasnya selain tracking, tracing juga biasanya data aktivitas brokering, yaitu menghubungkan antara pengirim ataupun shipper dan pengangkut carrier
dan memastikan bahwa muatan itu sukses diangkut dalam tenggat waktu yang sudah disepakati dan juga dengan biaya yang serendah mungkin. Terus aktivitas yang lain yang biasa mereka jalankan juga custom broker. Nah, tentunya mereka juga akan mengurus, gitu, membantu pengurusan jasa kepabeanan. Misalkan terkait dengan custom clearance, jasa import, pengurusan perizinan, misalkan terkait dengan tanda pengenal importir khusus, konsultasi kepabeanan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan judi. Judi di sini bukan judi terkait dengan kewajiban ya, tetapi ini terkait dengan biaya import ekspor barang, gitu ya, baik itu masuk ataupun keluar dari suatu negara. Nah, itu adalah aktivitas yang biasa dilakukan di third and fourth party logistik.